Hijriah bertepatan tanggal 25 Maret 2024 Miladiah sesuai dengan jadwal dari Porsam dan DMI adalah Bapak Muhammad Husni SAG. Namun beliau dalam kondisi yang tidak sehat sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, panitia masjid dalam hal ini dimohon Ustadz Mukhtar Kanete SPDI untuk mengisi ceramah tarawih kita pada malam hari. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya menjelang salat tarawih yang saya hormati. Alhamdulillah, perjalanan puasa kita sudah sampai ke puncak. Ibarat orang yang mendaki, kita sudah akan menurun. Orang-orang tua kita bilang kalau 1 sampai pertengahan itu agak berat, tapi ketika pertengahan menjelang akhir, ibarat kita menurun, sudah agak mudah kita lakukan puasa itu. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, ujian kita semakin berat. Hadirin yang saya hormati, sebagai naib, malam ini tema Ramadan seragam dari Porsam. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia itu tentu punya tujuan. Kalau dalam Al-Quran, seperti yang saya bacakan pada mukaddimah tadi, terdapat di dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semua ini adalah dalam rangka untuk mengabdi. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita mendapat perintah. Tentu saja kita terlebih dahulu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita
bagaimana bisa kehidupan kita berlanjut. Kemudian dalam perjalanan itu kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, kita melakukan pengabdian kepada Allah. Sesungguhnya pengabdian kita kepada Allah ini dari awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sudah menajang kita. Pertanyaan Allah ketika roh kita sudah diciptakan dan kita akan dipindahkan dari alam arwah ke alam arham. Disitulah Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Firman Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 172. Ayatnya berbunyi seperti ini. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jamaah sekalian, janji ini diingatkan kepada kita ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, dan ketika kita baca kita dapatkan ayat ini. Ingat bahwa ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan bertuhan kepadanya, akan mengabdi kepadanya. Bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada manusia diutuslah Rasul untuk memberikan contoh bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita semua sudah punya ilmunya itu, tinggal bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengabdian yang kita lakukan ini dibarengi dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika kalian sungguh-sungguh mengabdi kepadaku, maka bagi kalian itu adalah surga. Itu intinya. Surga itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa agamanya takwa atau muttaqin. Dalam bulan Ramadan ini ujung dari ayat tentang perintah puasa, la'allakum tattaqun. Tentu bagi orang yang bertakwa adalah surga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang saya hormati, pengabdian yang kita lakukan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bahwa pengabdian yang benar itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah atau mengabdi hanya kepada Aku dengan ikhlas. Ini berarti bahwa jika pengabdian yang kita lakukan tidak dengan keikhlasan, maka jangan kita berharap untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang surga bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan. Kita sudah melakukan pengabdian, tetapi kalau tidak ikhlas, kita tidak akan mendapatkan balasan Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan ini mendidik kita untuk bagaimana kita berupaya untuk ikhlas melakukan ibadah. Oleh karena ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak ada lagi yang tidak mengetahuinya. Bagaimana cara kita, semuanya kita sudah tahu. Tinggal bagaimana kita mengamalkan pengetahuan yang kita miliki. Jamaah sekalian, untuk kelengkapan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bagaimana kita bisa memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. 3 yang Allah ciptakan dalam diri manusia, inilah bekal untuk bagaimana kita bisa mengabdi dengan ikhlas. Kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, dan diberikan pemahaman. Lewat itulah ilmu masuk ke dalam diri kita, dan dengan ilmu yang kita miliki itulah kita pakai untuk bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian dalam bentuk khusus seperti misalnya ibadah salat, puasa, bagaimana mengeluarkan zakat. Tapi sesungguhnya apa saja yang kita lakukan untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan orang banyak, semua itu adalah pengabdian. Dan semua sudah ada aturannya. Hanya kadang-kadang karena perintah yang Allah berikan kepada kita dibarengi dengan ujian, kadang-kadang ada di antara kita manusia ini yang tidak lulus dalam ujian ini. Aturannya semua sudah ada, petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Janji Allah sudah lengkap, perintah kepada kita juga sudah lengkap. Tinggal kita bagaimana melaksanakan perintah Allah itu. Insya Allah dengan upaya maksimal dari kita, karena bagaimanapun kita adalah manusia, pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Tapi dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin, maka kita akan mendapatkan ampunan itu. Oleh karena itu, yang mau sekalian, semoga ibadah dalam bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah dan ujian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini kepada kita. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuh kita harus puasakan, dan tuntunannya sudah ada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita lulus dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk melakukan pengabdian kepadanya. Semoga kita mendapatkan apa yang telah
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, untuk malam ini saya kira saya cukupkan, dan insya Allah pada subuh hari nanti kita lanjutkan, karena kami dibatasi oleh waktu yang sudah ditetapkan. Setiap masjid itu paling lama 15 menit. Oleh karena itu saya hanya ambil 10 menit, karena kita akan melaksanakan sholat fardu. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,